Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Kali ini kita akan membahas perbedaan daripada trading dengan berinvestasi. Sebenarnya apakah trading jadi bagian daripada investasi atau investasi selalu trading? Nah, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Nah, sebenarnya trading dengan investasi itu suatu hal yang berbeda. Walaupun mereka bermain pada platform yang sama, bisa di saham, binary option, dan berbagai macam opsi lainnya, namun trading dan investasi itu sesuatu yang berbeda. Secara singkat, trading adalah memanfaatkan waktu jangka pendek untuk menghasilkan profit, membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Sedangkan berinvestasi, kamu membeli di harga rendah namun kamu meninggalkannya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga berinvestasi lebih aman daripada trading. Nah, aku akan menjelaskan perbedaan daripada trading dan investasi dalam 3 indikator. Yang pertama tujuannya, yang kedua tekniknya, dan yang ketiga profil resikonya. Nah, pasti teman-teman penasaran, simak video ini sampai selesai. Trading dan investasi memiliki tujuan yang berbeda. Trading memiliki tujuan untuk profit dalam jangka yang pendek, sedangkan berinvestasi kita memiliki tujuan untuk profit jangka panjang, bisa 5 tahun ataupun 10 tahun bahkan 20 tahun. Sedangkan yang trading tadi profitnya jangka pendek, bisa hanya 1 hari, 2 hari atau bahkan hitungan jam. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan tabel berikut ini ya. Dan yang kedua, kita akan bahas indikator mengenai tekniknya. Teknik berinvestasi dengan teknik trading itu berbeda. Teknik trading itu mengandalkan analisis secara teknikal, analisis secara sentimen, serta analisis secara appraisal. Nah, ini bedanya apa? Yang pertama, teknikal adalah teknik kapan kamu harus masuk ke pasar, kapan ngeklik tombol sell atau buy. Sedangkan untuk teknik sentimen, kamu melihat apakah suatu perusahaan atau company tersebut, pemilik saham tersebut, memiliki sentimen market tertentu. Misal, tersandung korupsi atau adanya pergantian direksi yang mungkin akan menyebabkan gejolak volatilitas di pasar saham. Nah, itu adalah bentuk daripada sentimen. Sedangkan untuk appraisal adalah seperti saham-saham yang baru masuk di bursa saham, kemudian memiliki harga yang cenderung rendah atau cenderung tinggi. Nah, apabila harga tersebut cenderung rendah ataupun cenderung tinggi, keputusan yang diambil oleh para traders tentunya berbeda. Seperti saham Bukalapak yang beberapa minggu lalu IPO, memiliki harga appraisal yang rendah sehingga banyak diincar para traders untuk bermain di saham Bukalapak, sehingga terjadi peristiwa pom-pom yang aku jelaskan seperti di video yang satu ini ya. Teman-teman bisa tonton. Nah, itu adalah teknik untuk trader. Sedangkan teknik berinvestasi hanya mengandalkan analisis fundamental. Nah, analisis fundamental itu apa sih? Singkatnya, analisis fundamental adalah bagaimana kita bisa mengetahui perusahaan itu secara government lens, ataupun mengetahui bagaimana laporan keuangannya, bagaimana kinerja perusahaannya beberapa tahun yang lalu. Beberapa analisis tersebut dapat menyimpulkan seberapa kuat fundamental suatu company atau pemilik saham tersebut. Nah, fundamental artinya fondasi, sehingga jika suatu perusahaan memiliki fundamental yang kuat, laporan keuangannya bagus, laporan laba ruginya laba, rasio hutangnya sedikit, kemudian pimpinannya juga semuanya tidak tersandung kasus-kasus yang besar atau tidak ada kasus sama sekali, serta government law-nya juga bagus, mengindikasikan suatu korporasi tersebut bagus untuk kita berinvestasi di sana. Ada potensi di mana berdasarkan analisis fundamental, perusahaan tersebut pasti akan growing. 3 indikator dalam analisis fundamental yang sering aku analisis sebagai seorang investor, ada 3 indikator dari analisis fundamental ini. Yang pertama adalah organisasinya, apakah bagus atau tidak, manajemennya. Yang kedua, scalable atau tidak perusahaan tersebut bisa grow up atau tidak, dilihat dari adopsi teknologi maupun rencana kinerja jangka panjangnya, kemudian realistis atau tidak ya. Jadi ini berkaitan tentang scalable atau tidak lah perusahaan tersebut ya. Yang ketiga, rasio hutangnya. Nah, ini penting karena banyak perusahaan yang rasio hutangnya itu meledak besar ya, dan tidak bisa membayar kewajiban hutangnya. Perusahaan yang baru-baru ini geger adalah Average Company, ada di Cina. Perusahaan properti yang rasio utangnya terlalu besar sehingga gagal bayar, padahal perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sangat terkenal sekali di China. Nah, ini adalah penting sekali untuk dipahami oleh para investor fundamental, bahwasanya rasio utang merupakan indikator utama yang harus dilihat sebelum kita berinvestasi di pasar saham. Nah, kita udah bahas tentang tujuan berinvestasinya, traders dengan investor berbeda.
Kemudian analisis traders dengan investor juga berbeda. Yang ketiga, kita melihat resikonya. Tentu saja resikonya masih lebih besar traders, karena traders jangka pendek, uang yang ditradingkan juga tidak sedikit, sehingga resiko untuk loss atau mengalami kerugian lebih besar. Sedangkan bagi kami investor, kami berinvestasi jangka panjang, hasilnya sangat lebih sedikit daripada traders, namun kami konsisten untuk menunggu dalam jangka yang panjang. Jadi kesabaran adalah kunci untuk menjadi seorang investor. Nah, itu adalah 3 perbedaan daripada traders dengan investor yang mungkin bisa kamu pahami dan bisa kamu resapi. Kamu ingin menjadi seorang traders atau ingin menjadi seorang investor. Tentu resikonya berbeda dan kamu harus siap dari segala resiko tersebut, dan kesiapan tersebut dinilai dari seberapa dalam kamu mempelajari atau mengetahui trading dan investasi. Nah, kalau teman-teman tanya, aku adalah seorang traders aku seorang investor yang bagaimana, yang fundamentalis atau yang trading gitu ya. Aku adalah investor yang dua-duanya tekniknya aku pakai. Jadi aku menyebut teknik ini sebagai semi fundamentalis. Semi fundamentalis artinya aku melihat sentimen yang ada dalam teknik trading ya. Teknik trading tadi kan ada sentimen tuh. Nah, aku juga pakai fundamental. Jadi keduanya aku pakai. Jadi sentimen dan fundamental. Kenapa sentimen ini penting dan bagi seorang investor? Karena kita juga harus melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap perusahaan tersebut gitu ya. Apakah ada kasus besar atau tidak? Nah, itu adalah sentimen. Jadi sebagai seorang investor, aku adalah seorang investor bukan fundamentalis namun semi fundamentalis. Semoga ini bisa membantu teman-teman memahami antara trading dan investasi. Gue Mas Tristiari. Bye bye.